Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil, segmen dimana saya akan melakukan update ini ya. Kali ini kita akan melakukan update tentang cedera pemain seperti yang tadi saya sudah janjikan ya, seperti di akhir live kita tadi ya. Ya, ini untuk cedera pemain yang perlu kita update ini adalah Leandro Trossard ya. Jadi tadi dari dari konferensi persnya Arteta ini menginformasikan bahwa Leandro Trossard itu tadi ditarik itu karena dia merasakan ada sesuatu ya di kakinya. Jadi sebagai tindakan pencegahan oleh Arteta langsung ditarik. Jadi tadi diganti oleh Noni Madueke. Ya, jadi untuk teman-teman tadi yang nonton pertandingan ya di babak pertama tadi ya Trossard itu ya pada saat itu tadi kena tackle lah ya kayaknya, Upamecano atau siapa tadi ya. Jadi terus habis itu dia ditarik. Jadi merasa ada sesuatu yang tidak enak, langsung ditarik. Jadi ya inilah kekuatan kedalaman squad kita ya. Jadi kalau musim lalu ini kayak begini Arteta biasanya agak takut untuk mengganti pemain ya. Biasanya agak dipaksakan dan akhirnya malah cederanya lebih parah. Tapi memang buat saya pribadi, saya merasa bahwa Trossard ini beban permainannya udah cukup banyak ya. Jadi makanya sebenarnya saya berharap tadi tuh starting line up-nya bukan Trossard ya, tapi pada saat yang sama ya saya juga paham kenapa Trossard yang ditaruh di sana, karena ya kayak Madueke, kayak Martinelli ini kan juga baru sembuh dari cedera. Jadi saya rasa untuk mereka langsung starting line up mungkin terlalu dini juga gitu. Jadi saya paham juga kenapa Trossard yang starting line up. Mungkin rencananya adalah babak kedua baru diganti gitu ya, tapi ya ternyata Trossard cedera duluan. Ya semoga sih, harapan kita bukan cedera yang parah ya. Jadi tadi dari Arteta juga mengatakan bahwa akan dilakukan scan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan dari cederanya. Jadi ya ini kita masih akan menunggu untuk update lebih lanjut tentang cedera ini, bagaimana kelanjutannya. Lalu yang kedua saya mau update ini tentang Piero Hincapié ya. Jadi mungkin dari teman-teman tadi kan juga, kenapa kok yang ditaruh di back kiri kok bukan Hincapié, kenapa itu Mosquera gitu ya. Padahal Hincapié kemarin mainnya kan di posisi itu bermain cukup bagus gitu ya. Bahkan menurut saya itu benar-benar bisa menggantikan posisi Gabriel, dan saya berharap bisa melihat Hincapié. Ternyata memang seperti dugaan saya bahwa ini hubungannya karena beban permainan dia sewaktu jeda internasional itu di Ekuador, dia dipakai untuk 2 pertandingan full ya 90 menit gitu. Jadi makanya Arteta merasa perlu mengistirahatkan Hincapié lalu menaruh Mosquera di sana gitu ya. Itu juga dikatakan di konferensi pers itu, dan saya juga tadi kan di awal live itu ya, di awal live saya juga udah bilang ini kayaknya Hincapié sih diistirahatkan karena melihat beban permainan dia di jeda international week ya. Jadi di pekan internasional dia bermain 2 pertandingan full bersama Ekuador ya, 90 menit full dua pertandingan. Jadi makanya di pertandingan tadi dia diganti oleh Mosquera ya. Dan ini menurut saya bukan bukan cedera. Jadi memang bukan cedera, posisi Hincapié lebih karena untuk membagi beban permainan aja. Dan sekali lagi ini menurut saya satu hal yang kalau ini Arsenal musim kemarin, ini saya rasa Hincapié akan tetap dipaksa main gitu ya. Tapi inilah Arsenal musim ini, kekuatan kedalaman squad kita sangat memadai. Jadi nggak ada masalah dengan hal-hal ini kita melakukan rotasi gitu ya. Dan ya ini pergantian pemain tadi juga di menit 70-an itu ya, mengganti Miles Lewis Kelly dengan
Calafiori itu juga langsung memberi dampak ya, bagaimana langsung terjadi gol kedua ya, dengan tadi menggantikan Calafiori dan menggantikan Miles Lewis Kelly dan Saka dengan Martinelli dan Calafiori. Itu langsung memberikan dampak instan, langsung gol kedua ya itu oleh Noni Madueke tadi. Jadi ya secara overall ini pertandingan yang cukup luar biasa, dan ya ada cedera, kita harapkan tadi bukan cedera yang parah. Untuk pertandingan Chelsea ini saya kira ya tidak ada tambahan cedera yang terlalu berarti lah ya. Untuk Trossard bisa digantikan oleh Martinelli, dan ya walaupun gitu kita berharap supaya Trossard ini cederanya bukan cedera yang panjang ya. Kita harapkan ini hanya cedera ringan, mungkin ya maksimal harapan kita 2 minggu aja deh ya, saya harap jangan lebih dari itu gitu ya. Ya itu aja mungkin kalau kita ngomong untuk cedera. Untuk hasil permainan, hasil pertandingan maksud saya, ya teman-teman tadi juga udah tahu lah ya. Dengan ini kita ada di pucuk untuk klasemen sementara Champions League, yang ya menurut saya walaupun ini menjadi satu pernyataan tersendiri ya, kita ada di pucuk klasemen Champions League gitu kan, tapi ya sebenarnya sekali lagi untuk posisi 1 sampai 8 itu sebenarnya sama aja ya. Dan tadi Arteta sih lebih mengatakan bahwa kepentingan kita ada di pucuk ini bukan sebagai apa ya, bukan ada di pucuknya, tapi bahwa dengan ini harapannya bisa segera membereskan fase liga ini dalam posisi yang aman. Jadi kalau udah di fase liga ini kita ada di posisi yang aman, di pertandingan berikutnya mungkin kita bisa lebih mengistirahatkan pemain-pemain kita gitu. Jadi dari Arteta kepentingan kita ini bermain untuk menang ini ya, ini untuk mengamankan 8 besar ya, dan dengan harapan 8 besar ini segera bisa aman, karena sekali lagi posisi 1 sampai 8 di fase liga ini sama aja. Jadi kita nggak harus ada di posisi nomor 1, yang penting ada di 8 besar gitu. Jadi dari Arteta harapannya bisa segera beres, bisa segera aman untuk 8 besar, sehingga ya mungkin di pertandingan Inter dan Khairat Almaty harapannya udah bisa kita menurunkan pemain lapis kedua ya. Jadi untuk mengistirahatkan pemain-pemain utama kita, harapannya di situ gitu ya. Ya saya rasa itu aja sih update kita untuk hari ini berdasarkan wawancara pra pertandingannya Mikel Arteta untuk akhir pekan. Jadi ya untuk hari ini mungkin teman-teman yang pengen ngeceng-cengin dari tim-tim lain, silakan hari ini lakukan sepuasnya. Besok saya rasa kita udah harus konsentrasi, pemikiran kita adalah untuk Chelsea. Jadi ya udahlah, untuk Champions League mau berkoar-koar lakukan hari ini gitu ya. Mau bersenang-senang, mau ngeceng-cengin teman-teman hari ini. Besok menurut saya kita udahlah, besok kita udah ngomongnya adalah untuk pertandingan Chelsea gitu ya. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Silakan like, share, dan subscribe. Itu aja sih. Jangan lupa di hype ya, ada feature baru ini untuk hype video. Jangan lupa di hype juga. Itu aja dari saya Osi Laksmono. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.